Menara Cukong Part yang ke-126. Edisi ke-1061 hingga 1065. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Suara memilukan keluar dari mulut Tetua Agung Istana Tianxing. Badannya terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, meninggalkan jejak darah merah cerah, lalu jatuh dengan keras ke kejauhan. Jika diperhatikan lebih teliti, Tetua Agung Istana Tianxing berlumuran darah dan bekas pedang, napasnya pun sangat lemah. Dia seperti seekor guguk mahtai yang tergeletak di genangan darah, tampak sangat menyedihkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan bertarung Cukong begitu kuat. Melihat keempat negara, mungkin hanya penguasa Istana Tianxing dan Tetua Zhu yang bisa melawannya. Kau tidak bisa membunuhku, Kepala Istana. Tetua Zhu dan Patriark Liu bersembunyi 100 mil jauhnya, mengawasi situasi di jurang darah ilahi. Tetua Agung Istana Tianxing mengancam dengan malu-malu. Jika kau membunuhku, Kepala Istana dan yang lainnya akan segera mengetahuinya. Dengan kekuatan mereka bertiga, selama mereka bersedia membayar harganya, mereka akan dapat menghancurkan formasi ilahi alami jurang darah ilahi dan membunuhmu. Oh, Cukong mengangkat alisnya. Tetua Agung Istana Tianxing tidak berbohong kepada Cukong. Tuan Istana Tianxing, Tetua Zhu, dan Kepala Keluarga Liu menduga bahwa Tetua Qian akan melindunginya, jadi mereka sengaja bersembunyi 100 mil jauhnya untuk berjaga-jaga. Dengan kekuatan penguasa Istana Tianxing, Tetua Zhu, dan Kepala Keluarga Liu, jika mereka membayar harga yang sangat besar, mereka memang dapat menghancurkan formasi ilahi alami jurang darah ilahi. Tetua Agung Istana Tianxing melihat ekspresi Cukong, mengira dia takut, lalu melanjutkan. Sahabat kecilku Cu, hanya kau yang bisa melepaskan tetua ini. Setelah meninggalkan jurang darah ilahi, tetua ini akan berusaha sekuat tenaga untuk meredakan hubungan antara kau dan Kepala Istana, Tetua Zhu, dan Patriark Liu. Cukong mendengar ini dan tersenyum menghina, tidak perlu. Feng Shui jurang darah ilahi bagus, dan memang cocok sebagai kuburan. Karena penguasa Istana Tianxing, Tetua Zhu, dan Patriark Liu sedang mencari kemahtian, maka aku akan memenuhi keinginan mereka. Kebencian antara dia dan penguasa Istana Tianxing serta Tetua Zhu telah lama tidak dapat didamaikan. Adapun Kepala Keluarga Liu, dia datang ke pintu atas inisiatifnya sendiri, jadi itu bukan salahnya. Tetua Agung Istana Tianxing merasakan hawa dingin yang ingin membunuh dari Cukong. Dan matanya tiba-tiba menyipit, Cuku yang terkasih, kekuatanmu memang sangat kuat, tetapi kau tidak akan pernah bisa menandingi Tuan Istana, Tetua Zhu, dan Patriark Liu. Sahabatku yang terkasih, kau tidak boleh melakukan kesalahan. Cukong tersenyum menghina, itu bukan giliranmu untuk khawatir. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang bukan tandingan Kepala Istana Tianxing, Tetua Zhu, dan Patriark Liu. Namun setiap kali Divine Blood Abyss terbuka, durasinya akan berlangsung selama 10 hari. Sejak kedua batu darah itu melesat keluar dari jurang darah ilahi, 5 kekuatan utama termasuk keluarga Ouyang dan keluarga Huyan menghabiskan sebagian besar hari untuk memperebutkan batu darah itu. Keempat sahabat keluarga Ouyang membutuhkan waktu 2 hari untuk mengantarkan batu darah ke kota Dewa Jiwa. Butuh waktu lebih dari 2 hari bagi Cukong untuk bergegas ke Divine Blood Abyss dan mengumpulkan semua kristal darah ilahi. Dengan kata lain, masih ada 5 hari tersisa sebelum Divine Blood Abyss ditutup. 5 hari ini hanyalah 5 hari di dunia luar. Tetapi di lantai 7 pagoda, usianya 41 tahun, yang cukup untuk meningkatkan kekuatan tempurnya beberapa tingkat. Begitu dia selesai bicara, Cukong melesat dan langsung muncul di hadapan Tetua Agung Istana Tianxing. Dia menamparkan dantiannya dengan satu telapak tangan, langsung menghancurkan kultivasinya. Tidak hanya itu, Cukong juga melepaskan cincin penyimpanan Tetua Agung Istana Tianxing dan menggunakan kekuatan sucinya untuk menyegel meridian dan tenggorokannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Tujuannya adalah untuk mencegah kemungkinan Tetua Agung Istana Tianxing membocorkan informasi dan menghindari memberitahu musuh, sehingga ia dapat memanfaatkan sisa 5 hari itu dengan tenang. Hargai 5 hari terakhir hidupmu. 5 hari lagi, aku akan mengantarmu, Tuan Istana Tianxing, Tetua Zhu, dan Tuan Keluarga Liu pergi bersama-sama. Cukong berkata dengan tenang. Setelah berkata demikian, dia menggerakkan pikirannya dan langsung memasuki lantai 7 pagoda. Tetua Agung Istana Tianxing memandang Cukong yang tiba-tiba menghilang, pupil matanya melebar dan bola matanya hampir keluar.
Dia benar-benar ingin melaporkan situasi ini kepada Master Istana Tianxing. Tetapi sekarang, semua kultivasinya sia-sia, meridian dan tenggorokannya tersumbat, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Di lantai 7 pagoda, Cukong pertama kali mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk menghapus jejak jiwa pada cincin penyimpanan tetua agung Istana Tianxing. Istana Tianxing merupakan kekuatan nomor 1 di Beiju Senzu, dan sebagai tetua agung Istana Tianxing serta orang kuat di tingkat ketiga awal Raja Surgawi, dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Nilai total harta karun dalam cincin penyimpanan melebihi 5 miliar batu dewa tingkat rendah. Di antara mereka, ada setumpuk batu dewa sebening kristal yang menarik perhatian Cukong. Energi yang terkandung dalam tumpukan batu dewa ini jauh melebihi energi yang terkandung dalam batu dewa tingkat rendah. Itu adalah batu dewa kualitas menengah. Meskipun hanya 100.000 yuan, nilai tukarnya 1.000. 100.000 batu dewa tingkat menengah ini setara dengan 100 juta batu dewa tingkat rendah. Dengan bantuan batu ajaib tingkat menengah, kecepatan kultivasiku dapat ditingkatkan 1 poin. Bibir Cukong melengkung membentuk senyum tipis. Setelah menghitung harta karun di dalam cincin penyimpanan, Cukong tidak terburu-buru untuk mulai berlatih, tetapi memanggil Ratu Kekacauan. Sekarang, dia telah berlatih 3 bakat pedang pemecah langit dan tarian Phoenix di 9 surga dengan sempurna. Terlebih lagi, efek peningkatan teknik rahasia seni naga dan harimau padanya juga telah menurun drastis. Sudah saatnya mengganti kemampuan sihir dan teknik rahasia Anda dengan yang lebih kuat dan bermutu lebih tinggi. Desir, sebuah kekuatan pemanggil datang, dan sosok Cukong langsung menghilang dari tempatnya dan tiba di lantai 8 pagoda. Sang Ratu Kekacauan tak menyia-nyiakan kata-kata. Dia hanya mengulurkan jari giok putihnya dan dengan lembut menyentuh alis Cukong, mengajarinya 2 keterampilan sihir dan 1 metode rahasia yang paling cocok untuk fisiknya. Tanpa menunggu Cukong membuka mulutnya untuk mengucapkan terima kasih, Ratu Kekacauan melambaikan tangan gioknya dan mengirim Cukong kembali ke lantai 7 pagoda. Suara permaisuri kekacauan terngiang di telinganya. Jika kamu berlatih keras dan menjadi dewa tingkat menengah sesegera mungkin serta pergi ke surga Dewa Tengah, itu akan menjadi cara terbaik untuk berterima kasih kepadaku. Cukong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia menutup matanya dan memeriksa 2 keterampilan sihir dan 1 metode rahasia yang diajarkan permaisuri kekacauan kepadanya. Yaitu 3 kehidupan dan 10.000 pedang, angin dan guntur, dan 3 perubahan misterius darah ilahi. Di antara semuanya, 3 kehidupan dan 10.000 pedang merupakan keterampilan sihir tingkat bumi menengah yang paling maju. Ia dapat menggunakan 3 garis keturunan sebagai fondasinya untuk mengembangkan puluhan ribu hantu pedang dewa, mengubahnya menjadi hiruk pikuk pedang dewa dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Tentu saja, ini adalah kekuatan untuk mengolahnya hingga sempurna, sebanding dengan keterampilan dewa tingkat bumi biasa. Cukong yang memiliki darah naga leluhur, harimau leluhur, dan Phoenix leluhur, bisa menggunakan keunggulan darahnya untuk mengeluarkan kekuatan keterampilan sihir ini secara maksimal. Angin dan guntur merupakan keterampilan gerak badan tingkat bumi menengah yang paling maju. Ini adalah keterampilan magis yang diciptakan oleh para ahli tingkat atas dengan menggunakan template Phoenix ilahi atribut angin dan atribut guntur. Selama Cukong mengolahnya ke tahap awal, dia akan dapat memadatkan sepasang sayap Phoenix angin dan guntur di belakangnya, dan kecepatannya akan lebih cepat daripada tarian Phoenix di 9 surga. Jika diolah hingga sempurna, akan sebanding dengan keterampilan gerakan badan tingkat bumi biasa, dan kecepatannya akan mencengangkan. Tahukah kamu, jika melihat ke-4 negara, belum ada seorang pun yang mampu mengembangkan ilmu sihir tingkat bumi menengah. Belum lagi kemampuan sihir menengah tingkat bumi yang sangat hebat. Bahkan penguasa Istana Tianxing, Tetua Zhu, dan kepala keluarga Liu hanya berlatih keterampilan sihir tingkat bumi tingkat rendah biasa. Selama Cukong dapat mengolah 3 kehidupan 10.000 pedang dan angin dan petir ke tahap awal, dia pasti dapat mengalahkan penguasa Istana Tianxing, Tetua Zhu, dan kepala keluarga Liu. Jika dia dapat mempraktikkan kedua keterampilan sihir ini dengan sempurna, dia akan dapat menduduki tempat bahkan di 3 negara bagian teratas di mana terdapat begitu banyak orang kuat dan master. Adapun 3 transformasi misterius darah ilahi, itu juga merupakan metode rahasia yang paling cocok untuk fisik Cukong saat ini. 3 transformasi misterius darah ilahi hanya dapat dipraktikkan oleh kultivator yang memiliki 3 jenis garis keturunan.
Setiap garis keturunan dapat berubah sekali untuk meningkatkan kekuatan. Kombinasi ketiga perubahan ini memiliki efek yang jauh melampaui metode rahasia biasa. Garis keturunan naga leluhur, garis keturunan harimau leluhur, dan garis keturunan Phoenix leluhur dalam badan Cukong memiliki kekuatan garis keturunan yang sangat besar, yang dapat membawa kekuatan tiga transformasi misterius darah ilahi ke titik ekstrim. Cukong menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kondisinya sedikit, dan mengabdikan dirinya pada kultivasi. Di pegunungan terpencil 100 mil jauhnya dari Divine Blood Abyss, ada formasi ilahi yang dapat menyembunyikan badan dan menahan napas. Ada tiga sosok dalam formasi sihir, mereka adalah penguasa istana Tianxing, tetua Zhu, dan kepala keluarga Liu. Sudah lama sekali, mengapa belum ada kabar dari tetua agung? Mungkinkah terjadi sesuatu? Penatua Zhu sedikit mengernyit, firasat buruk muncul dalam hatinya. Kepala istana Tianxing menyesap teh ajaib itu dan berkata dengan acuh tak acuh, kultivasi tetua agung itu setinggi tahap awal tingkat ketiga Tianjun. Dia juga telah mempraktikkan metode rahasia terkuat istana Tianxing kita, teknik Tianxing. Ketika dia mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia sudah cukup untuk bersaing dengan orang-orang kuat di tahap akhir tingkat ketiga Tianjun. Bahkan jika Cukong lebih kuat dari surga, dia tidak akan pernah menimbulkan masalah. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Kepala keluarga Liu pun menimpali, benar sekali. Jika tetua agung mengambil tindakan, tidak akan ada kecelakaan. Penatua Zhu mengangguk sedikit setelah mendengar apa yang dikatakan keduanya. Penguasa istana Tianxing dan penguasa keluarga Liu benar. Dengan kekuatan tetua agung, sama sekali tidak mungkin bagi Cukong untuk bisa membalikkan keadaan. Waktu berlalu seperti anak panah. Dalam sekejap mata, 41 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong terlihat memegang pedang naga langit di tangannya, dan langsung mendorong kultivasi dan alam fisiknya ke tingkat ekstrim. Kekuatan ilahi dan kekuatan fisik yang luar biasa disuntikkan secara gila-gilaan ke dalam pedang. Raungan, 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 raungan naga, raungan harimau, dan teriakan burung Phoenix terdengar bersamaan, mengguncang 9 langit. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya dan kegelapan, 9 atribut roh berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan berubah menjadi bayangan 300 pedang dewa 9 warna dalam sekejap. Di antara semuanya, ada 100 pedang naga hantu, 100 pedang harimau hantu, dan 100 pedang hantu Phoenix, melepaskan kekuatan pedang yang mencapai langit, dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Saya akhirnya berhasil mengembangkan seni tiga kehidupan dan 10.000 pedang ke tahap kesuksesan kecil. Senyum muncul di wajah Cukong. Jika dia menggunakan seni tiga kehidupan dan 10.000 pedang dengan seluruh kekuatannya, dia akan mampu melawan lawan dari beberapa level. Saat berikutnya, Cukong bersentuhan dengan teknik tiga kehidupan dan 10.000 pedang, dan bayangan 300 pedang dewa menghilang dalam sekejap. Dia kemudian menggunakan teknik angin dan guntur, dan kekuatan suci yang luar biasa berkumpul di belakangnya, langsung berubah menjadi sepasang sayap Phoenix angin dan guntur. Desir, sayap burung Phoenix mengepak dengan kencang. Angin dan guntur meledak, dan sosok Cukong langsung menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia telah mencapai tepi lantai 7 pagoda dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah 41 tahun berlatih keras, dengan bantuan benih teratai kekacauan, dia tidak hanya mengolah seni tiga kehidupan dan 10.000 pedang ke tingkat pemula, tetapi juga mengolah angin dan petir ke tingkat pemula. Selain itu, dengan bantuan sejumlah besar pil ajaib dan batu ajaib tingkat menengah, kultivasi dan alam fisik Cukong juga mengalami terobosan. Tingkat kultivasinya meningkat dari tahap awal tingkat kedua Raja Surgawi ke tahap awal tingkat ketiga Raja Surgawi. Alam badan fisiknya baru saja mencapai puncak tahap kelima awal alam badan ilahi. Dengan kekuatan fisiknya sendiri, dia dapat menghancurkan orang-orang kuat biasa di tahap ketiga awal alam Raja Surgawi. Bila ki dan badan dipadukan, itu sudah cukup untuk mengalahkan orang kuat di tahap awal tingkat keempat Raja Surgawi. Jika dia bertemu dengan tetua agung istana Tianxing saat ini, dia akan mampu mengalahkannya bahkan tanpa menggunakan teknik rahasia atau keterampilan sihir apapun. Ini hanyalah kekuatan tempur Cukong. Jika dia menggunakan semua kartu asnya sekarang dan melepaskan kekuatan bertarung terkuatnya, bahkan orang kuat di tingkat keempat akhir Raja Surgawi tidak akan menjadi lawannya. Sayangnya,
Teknik rahasia 3 transformasi misterius darah ilahi terlalu sulit untuk dipraktikkan. Bahkan dengan bantuan benih teratai kekacauan, aku belum menguasainya. Kalau tidak, kekuatan tempurku akan meningkat beberapa level. Cukong mendesah pelan. 3 transformasi misterius darah ilahi adalah teknik rahasia paling maju di seluruh surga ilahi bawah, dan praktiknya sangat sulit. Bahkan bagi seorang jenius yang telah membangkitkan urat nadi dewa tingkat 5, akan memakan waktu lebih dari 10 tahun untuk menguasainya. Darah di badan Cukong hanyalah urat nadi dewa tingkat 3. Bahkan dengan berkah benih teratai kekacauan, mustahil untuk menguasainya dalam waktu 41 tahun. Saya hanya bisa menunggu sampai retret berikutnya untuk menguasainya. Waktunya hampir habis. Penguasa istana Tianxing, Tetua Zhu, dan kepala keluarga Liu, yang bersembunyi 100 mil jauhnya dari jurang darah ilahi, mungkin tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Cukong bergumam pada dirinya sendiri. Dia membatalkan gerakan angin dan guntur, dan sayap Phoenix angin dan guntur di belakangnya langsung menghilang. Setelah itu, Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke Divine Blood Abyss. Saat ini, 5 hari telah berlalu di dunia luar dan Divine Blood Abyss akan segera ditutup. Tetua Agung Istana Tianxing, yang kultivasinya hancur dan terluka parah, sekarang sedang sekarat karena tidak ada ramuan ajaib untuk mengobatinya. Cukong dengan santai menebaskan energi pedang, melemparkannya ke jalan, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju pintu masuk. Dalam formasi ilahi yang tersembunyi 100 mil jauhnya dari Divine Blood Abyss. Ekspresi dari Master Istana Tianxing, Tetua Zhu, dan Master Keluarga Liu sudah menjadi serius. 5 hari berlalu dan Sang Tetua Agung masih belum mengirimkan kabar apapun, hal ini membuat mereka bertiga makin berpikir. Namun ketiganya tidak pernah menyangka bahwa sesuatu akan terjadi pada Sang Tetua Agung. Ketiganya menduga bahwa Cukong pasti bersembunyi di jurang darah ilahi dengan bantuan beberapa harta rahasia dan kekuatan jiwa yang dahsyat. Sang Tetua Agung sedang mencari, jadi butuh waktu lama. Tiba-tiba, ekspresi penguasa Istana Tianxing berubah drastis. Dia hanya membalikkan tangannya dan mengeluarkan token giok yang rusiak dari cincin penyimpanan. Ini adalah token giok kelahiran Tetua Agung Istana Tianxing. Token giok yang rusiak berarti Tetua Agung Istana Tianxing telah jatuh. Bagaimana ini mungkin? Kepala keluarga Liu terbelalak lebar dengan ekspresi tidak percaya. Ketika Tetua Agung mengerahkan seluruh kekuatannya, dia bahkan dapat mengancam penguasa surgawi yang kuat di akhir tingkat ketiga. Bagaimana mungkin seorang anak muda seperti Cukong dapat membunuhnya? Kata penguasa Istana Tianxing dengan kaget. Penatua Zhu berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli metode apa yang digunakan Cukong. Kematian Penatua Agung adalah fakta. Ini menunjukkan bahwa kemampuan bertarung Cukong jauh melampaui harapan kita. Orang jahat yang tak tertandingi seperti itu tidak boleh diberi kesempatan untuk berkembang. Kalau tidak, kita semua akan mati. Mendengar ini, mata Master Istana Tianxing dan Master Keluarga Liu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Seperti yang dikatakan Penatua Zhu, kita tidak boleh membiarkan Cukong berkembang lebih jauh. Dia harus dibunuh hari ini untuk menghilangkan semua masalah di masa depan. Setelah mengambil keputusan, penguasa Istana Tianxing segera membongkar formasi rahasia dewa, dan membawa Tetua Zhu dan Patriark Liu bersamanya, bergegas menuju jurang darah dewa dengan kecepatan tinggi. Jarak ratusan mil tidaklah jauh bagi seorang ahli alam Tianjun yang kuat yang terbang dengan kecepatan tinggi. Hanya dengan secangkir teh, mereka bertiga tiba. Pada saat ini, Cukong baru saja terbang keluar dari jurang darah ilahi. Penatua Qian memandang ke arah Master Istana Tianxing yang haus darah, Penatua Zhu, dan Master Keluarga Liu, dan tiba-tiba mendapat firasat buruk di dalam hatinya. Dia segera berdiri di depan Cukong dan menghadapi mereka bertiga. Apa yang ingin kamu lakukan? Penatua Qian bertanya dengan dingin. Penguasa Istana Tianxing menatap Cukong dan berkata dengan suara dingin yang menusuk tulang, anak ini pertama kali membunuh muridku Wang Xingqi di Nanshan Sensu. Lalu, dia punya pikiran jahat terhadap Liu Yiyi, dan ingin meniduri anakku. Sekarang, dia telah membunuh Tetua Agung Istana Tianxingku di jurang darah ilahi. Dia telah memprovokasi saya berulang kali. Jika saya tidak membunuhnya hari ini, bagaimana saya bisa mendapatkan pijakan di 4 negara bagian terbawah di masa mendatang? Murid Tetua Qian tiba-tiba mengecil saat mendengar perkataan penguasa Istana Tianxing,
dan dia berkata dengan tak percaya, Cukong membunuh Tetua Agung Istana Tianxing di jurang darah ilahi. Tetua Agung Istana Tianxing bukan hanya seorang pendekar 3 lapis Tianjun tahap awal yang kuat, tetapi ia juga telah mempraktikkan teknik rahasia yang kuat, dan kekuatan tempurnya jauh melampaui para kultivator di tingkat yang sama. Bahkan dia tidak sepenuhnya yakin untuk membunuh Tetua Agung Istana Tianxing. Namun, Cukong membunuh Tetua Agung Istana Tianxing, yang berarti kekuatan tempur Cukong kemungkinan besar telah melampauinya. Setelah terkejut, Tetua Qian tidak membantah atas nama Cukong, tetapi memanfaatkan celah dalam kata-kata Master Istana Tianxing dan bertanya. Batu darah lainnya jelas hancur dalam pertikaian antara berbagai kekuatan di Nanshan Sensu. Secara logika, ketika jurang darah ilahi dibuka kali ini, hanya Cukong yang bisa masuk. Mengapa Tetua Agung Istana Tianxing ada di jurang darah ilahi? Master Istana Tianxing tidak langsung menjawab pertanyaan ini, namun menegaskan, Tetua Agung sudah meninggal, Cukong harus membayar hutang darahnya dengan darah. Kepala keluarga Liu di samping menggema, keluarga Liuku dan Istana Tianxing adalah saudara. Cukong tidak hanya telah memprovokasi Istana Tianxing berkali-kali, tetapi juga berkomplot melawan anak ajaib nomor 1 keluarga Liuku. Hari ini, dia harus membayar harganya dengan darah. Begitu suara itu terucap, 2 kekuatan dahsyat meledak dari badan Master Istana Tianxing dan Master keluarga Liu, bagaikan badai dahsyat, melanda dunia dengan kekuatan yang mengerikan. Penguasa Istana Tianxing adalah orang terkuat di Beiju Sensu, dan kultivasinya telah mencapai tingkat keempat awal Tianjun. Sebagai kepala salah satu keluarga terkaya di Beiju Sensu, guru keluarga Liu telah mencapai akhir tingkat ketiga Raja Surgawi, dan kekuatannya tidak kalah dari Tetua Su. Seperti kata pepatah, saat singa bertarung dengan kelinci, ia akan menggunakan seluruh kekuatannya. Penguasa Istana Tianxing dan penguasa keluarga Liu mengeluarkan jurus-jurus mereka begitu tiba, siap membunuh Cukong dengan satu pukulan. Ketika Tetua Qian melihat ini, wajahnya berubah dan dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya, ingin bertarung bersama Cukong. Tetapi pada saat ini, bayangan sisa menyapu langit dan langsung menyerang Tetua Qian, bertarung dengannya. Bayangan itu tak lain adalah Tetua Su. Penatua Qian, ini adalah perseteruan antara Cukong, Istana Tianxing, dan keluarga Liu. Jangan ikut campur, kata Tetua Su. Sambil menangkis serangan itu, Tetua Qian menggertakkan giginya dan berkata, Tetua Su, Cukong adalah satu-satunya murid luar kelas 1 dari cabang 4 negara bagian bawah dari Sekte Huntian. Kau berkolusi dengan Istana Tianxing dan keluarga Liu untuk menyakiti Cukong. Apakah kau tidak takut markas besar Sekte Huntian Sentian bawah akan menyelidikinya? Mendengar ini, Tetua Su mensibir, meskipun Cukong sangat berbakat, dia memiliki karakter yang buruk. Dia memiliki niat buruk terhadap Liu Yiyi dan ingin meniduri tuan muda istana dari Istana Tianxing. Wajar saja jika Master Istana Tianxing dan Master keluarga Liu membunuh Cukong. Bahkan jika markas besar Sekte Huntian Sentian bawah menyelidiki, tidak akan ada yang bisa dikatakan. Anda, Penatua Qian sangat marah. Ternyata Penatua Zu telah merencanakan ini sejak ia mulai menyebarkan rumor. Saat Tetua Qian dan Tetua Zu bertarung, penguasa Istana Tianxing dan penguasa keluarga Liu juga melancarkan serangan terhadap Cukong. 2 orang datang dari kiri dan kanan, menyerang Cukong. Desir, ledakan. Master Istana Tianxing memegang pedang bintang di tangannya dan menebas ke arah Cukong dengan cahaya pedang tajam yang tak tertandingi. Kepala keluarga Liu mengayunkan tombak hijau, memadatkan kekuatan tombak menjadi naga biru, dan menghantamkannya ke arah Cukong. Di mata keduanya, bahkan jika Cukong memiliki kekuatan untuk membunuh Tetua Agung Istana Tianxing, dia tidak akan pernah mampu menghentikan serangan gabungan mereka. Namun imajinasi selalu penuh, tetapi realitanya tipis. Jika 5 hari yang lalu, Cukong pasti sudah mengeluarkan kekuatan terkuatnya untuk melawan mereka berdua. Namun sekarang, Cukong, dengan ki dan badannya yang bersatu, sudah cukup kuat untuk menghancurkan seorang pria kuat di tahap awal tingkat keempat Raja Surgawi. Bahkan tanpa menggunakan teknik rahasia atau keterampilan sihir apapun, dia masih bisa menghancurkan penguasa Istana Tianxing dan penguasa keluarga Liu. Ledakan. Cukong mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya ke depan dengan sekuat tenaga. Kekuatan tinju yang mengerikan meledak dari tangannya, menimbulkan badai dahsyat dan langsung menghancurkan cahaya pedang tajam dan kekuatan tombak yang datang. Kemudian,
Dengan kekuatan yang tak berkurang, dia langsung menyerang penguasa istana Tianxing dan penguasa keluarga Liu. Dor, 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 kedua pria itu mundur beberapa langkah sebelum mereka mampu menangkis rentetan pukulan. Kultivasimu benar-benar telah mencapai tahap awal tingkat ketiga penguasa surgawi. Selain itu, alam badan fisikmu sama sekali tidak kalah dengan kultivasimu. Bagaimana ini mungkin? Kepala keluarga Liu membelalakan matanya dan berteriak tak percaya. Master Istana Tianxing dan Tetua Zhu juga memperlihatkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka bertiga sebisa mungkin melebih-lebihkan Chu Hongqi, namun tanpa diduga, mereka masih saja meremehkannya. Chu Kong, yang mengolah ki dan badan, telah mencapai puncak para kultivator di 4 alam bawah dalam hal kekuatan tempur. Sebelum penguasa Istana Tianxing dan penguasa keluarga Liu sempat pulih dari keterkejutan mereka, Chu Kong memanggil pedang langit naga dan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Saya melihat kekuatan Dewa Agung berkumpul di belakang Chu Kong dan langsung berubah menjadi sepasang sayap burung Phoenix angin dan guntur. Desir, sayap burung Phoenix mengepak dengan kencang. Angin dan guntur meledak, dan sosok Chu Kong langsung menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul lagi, dia telah menyerang penguasa Istana Tianxing dan kepala keluarga Liu dengan kecepatan yang mencengangkan. Desir, Chu Kong mengayunkan pedang naga langit dan langsung memotong 2 sinar pedang yang tinggi. Bukan hanya kedua sinar pedang itu sangat kuat, tetapi juga datang pada sudut yang sulit, sehingga sangat sulit untuk dihadapi. Tepat saat Master Istana Tianxing dan Master keluarga Liu menangkis sinar pedang tersebut, Chu Kong mengepakkan sayap Phoenix-nya dan muncul di belakang mereka, menebaskan 2 sinar pedang lagi yang tingginya mencapai langit. Dentang, 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 suara benturan logam yang memekakkan telinga terdengar. Dalam sekejap mata, Chu Kong telah bertarung beberapa ronde dengan Tuan Istana Tianxing dan Tuan keluarga Liu. Chu Kong, dengan kesatuan gas dan dukungan angin dan guntur, sepenuhnya menguasai keadaan. Hanya dalam beberapa ronde, penguasa Istana Tianxing dan penguasa keluarga Liu terkena beberapa serangan pedang dan menderita luka serius. Penatua Zhu tampak muram. Dia tidak pernah menyangka bahwa meski Master Istana Tianxing dan Master keluarga Liu bersatu, mereka tetap saja dirugikan. Dia mencoba beberapa kali untuk menyingkirkan Tetua Qian dan bergabung dengan Master Istana Tianxing dan Master keluarga Liu untuk bersama-sama menghadapi Chu Kong. Tetapi Penatua Qian terus mendesaknya tanpa henti dan tidak memberinya kesempatan. Penguasa Istana Tianxing melirik kondisi Tetua Zhu, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat luka-lukanya sendiri dan luka-luka kepala keluarga Liu, dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Chu Kong benar-benar jahat. Berapapun biayanya hari ini, kita harus membunuhnya. Jika tidak, akibatnya akan mengerikan. Jangan sembunyikan apapun. Gunakan semua kartu yang kamu punya, teriak penguasa Istana Tianxing. Begitu dia selesai berbicara, dia segera membentuk segel dengan tangannya dan menjadi orang pertama yang melakukan teknik rahasia terkuat di Istana Tianxing, teknik Tianxing. Jika diperhatikan lebih seksama, kepala Istana Tianxing dikelilingi cahaya bintang terang, membentuk peta bintang misterius. Saat peta bintang terbentuk, kekuatan hisap yang mengerikan meletus, dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual dari sekitarnya. Dengan bantuan teknik bintang surgawi yang rahasia, tingkat kultivasi Master Istana Bintang Surgawi langsung dinaikkan secara paksa dari tahap awal tingkat keempat Raja Surgawi ke puncak tahap tengah tingkat keempat Raja Surgawi. Daya tempur melonjak. Pada saat yang sama, Tetua Zhu dan Patriark Liu juga menggunakan teknik rahasia mereka untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Penatua Qian juga tidak diam. Dia juga menggunakan metode rahasianya untuk secara paksa menaikkan kultivasinya dari tahap tengah tingkat ketiga Raja Surgawi ke tahap akhir tingkat ketiga Raja Surgawi. Tepat saat dia hendak terus mengganggu Tetua Zhu, penguasa Istana Tianxing melambaikan tangannya, dan boneka ular piton raksasa berwarna merah darah muncul dari udara tipis, mengeluarkan energi darah yang mengerikan. Boneka ular piton raksasa berwarna darah ini dibuat menggunakan seluruh bangkai binatang dewa perantara tingkat kelima, Blood Sky Divine Python. Ini adalah salah satu fondasi Istana Tianxing. Meskipun kekuatan tempurnya telah menurun drastis setelah dimurnikan menjadi boneka, ia hanya setara dengan orang kuat di tahap awal tingkat ketiga Raja Surgawi. Tetapi jika melihat keempat negara, dia sudah menjadi boneka yang paling kuat. Di bawah kekuatan penuh Master Istana Tianxing, boneka ular sanca langit darah menyerang Tetua Qian.
Penatua Zhu mengambil kesempatan untuk mundur dan bersatu kembali dengan penguasa istana Tianxing dan penguasa keluarga Liu. Waktu hampir habis, kita harus bertarung dengan cepat dan tegas, kata penguasa istana Tianxing dengan suara yang dalam. Meskipun boneka ular piton langit darah memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, pertahanan fisiknya juga menakjubkan. Akan tetapi, Penatua Qian, yang menggunakan teknik rahasia, berhasil meningkatkan tingkat kultivasinya secara paksa hingga ke akhir alam Raja Surgawi tingkat ketiga. Berapapun biayanya, boneka ular piton langit darah hanya dapat menunda Tetua Qian hingga setengah cangkir teh saja. Setelah setengah cangkir teh, boneka ular piton langit darah akan diledakkan dan dihancurkan seluruhnya. Mendengar ini, Tetua Zhu dan Patriark Liu keduanya mengangguk dengan penuh semangat. Saat berikutnya, mereka bertiga mengerahkan segenap kekuatan mereka, menghunus senjata ajaib di tangan mereka dan mengepung Cukong. Ketika Cukong melihat ini, dia tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya, tetapi malah sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Penguasa istana Tianxing, Tetua Zhu, dan kepala keluarga Liu bergabung dan memiliki kekuatan untuk menyapu bersih kekuatan apapun di 4 negara bagian yang lebih rendah. Namun sayang, dialah lawan dari ketiganya. Cukong segera membentuk segel dengan tangannya dan langsung melancarkan teknik naga dan harimau rahasia. Raungan, raungan, raungan naga dan harimau tiba-tiba bergema di seluruh langit. Jika diperhatikan lebih seksama, 2 tanduk naga tumbuh di dahi Cukong, dan sisik naga yang keras mengembun di badannya. Pupil matanya langsung berubah menjadi mata harimau dan kata raja muncul di dahinya, membuatnya tampak agung tanpa merasa marah. Seni naga harimau rahasia beresonansi dengan garis keturunan naga leluhur dan garis keturunan harimau leluhur di badannya, meletus dengan kekuatan naga dan kekuatan harimau yang tak tertandingi, yang sangat mengerikan. Di bawah pengaruh metode rahasia, kultivasi Cukong secara paksa ditingkatkan dari tahap awal tingkat ketiga Raja Surgawi ke tahap akhir tingkat ketiga Raja Surgawi. Dengan tambahan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya sekali lagi melampaui penguasa istana Tianxing. Desir, Cukong mengerahkan segenap tenaganya untuk menampilkan jurus angin dan petir. Sayap burung phoenix di belakangnya mengepak kencang dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Dentang, 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 suara tajam benturan logam terdengar. Mengandalkan keunggulan kecepatannya, Cukong bertarung 1 lawan 3, dan bukan saja dia tidak mengalami kerugian, tetapi dia juga membuat Tuan Istana Tianxing, Tetua Zhu, dan kepala keluarga Liu mundur selangkah demi selangkah. Ketiganya saling berpandangan dan memahami dalam hati mereka bahwa jika mereka terus seperti ini, pertempuran akan berada dalam bahaya. Ketiganya sama sekali tidak ragu-ragu, dan dengan tegas mendorong kultivasi mereka hingga batas ekstrim dan melancarkan serangan terkuat. 9 teknik pedang bintang surgawi. Pedang langit kekosongan yang menghancurkan. Tombak naga langit kayu hijau. 3 teriakan keras terdengar. Roh-roh dalam radius 100 mil berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Di depan penguasa istana Tianxing, 9 hantu pedang dewa yang bersinar dengan cahaya bintang mengembun dan langsung membentuk formasi 9 pedang Tianxing, melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Di atas kepala Penatua Zhu, bayangan pedang surgawi sepanjang 100 meter berdiri di udara. Kekuatan pedang yang mengerikan itu menimbulkan riak-riak di kehampaan di sekitarnya. Di samping kepala keluarga Liu, seekor naga hijau besar mengembun. Sepasang mata naga menatap Cukong, memancarkan keganasan yang luar biasa. Dengan upaya penuh dari ketiganya, formasi 9 pedang bintang surgawi, hantu pedang surgawi, dan naga biru, dengan berkah jalan perantara surga dan bumi, menyerang dengan ganas ke arah Cukong. Bahkan seorang pria kuat di akhir alam Raja Surgawi tingkat keempat tidak dapat menahan serangan ini. Ayo! Cukong menatap ketiga keterampilan ilahi yang masuk, matanya memancarkan semangat juang yang luar biasa. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menguji kekuatan teknik 3 kehidupan 10.000 pedang. Cukong terlihat memegang pedang naga langit dengan erat di kedua tangannya dan mengangkatnya di atas kepalanya. Kekuatan ilahi dan kekuatan fisik dalam badannya langsung dirangsang secara ekstrim dan disuntikkan secara gila-gilaan ke dalam pedang. Raungan, 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 raungan naga yang menggetarkan bumi, raungan harimau yang mendominasi, dan teriakan burung phoenix yang memukau terdengar pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, angin dan awan berubah warna dan bumi bergetar.
emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan. 9 atribut energi spiritual berkumpul bersama dengan gila-gilaan, dan dalam sekejap berubah menjadi bayangan 300 pedang dewa 9 warna, melayang di atas kepala Cukong. Di antara mereka, ada 100 pedang naga hantu, 100 pedang harimau hantu, dan 100 pedang hantu Phoenix, melepaskan kekuatan pedang yang mencapai langit dan menembus bumi, dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Pergi. Saat Cukong mengayunkan pedang naga langit, dia menebas dengan sekuat tenaga. 309 hantu pedang dewa berwarna, dengan berkah 9 jalan perantara surga dan bumi, membawa kekuatan dewa yang tak tertandingi dan menebas udara. Dor, 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 dalam sekejap mata, hantu 309 pedang dewa warna bertabrakan hebat dengan formasi 9 pedang bintang surgawi, hantu pisau surgawi, dan naga biru. Akibat mengerikan dari energi tersebut menyapu bersih, mengguncang formasi ilahi alami yang menyelimuti jurang darah ilahi yang tidak jauh dari sana, menyebabkan terbentuknya gelombang. Dampak energinya sendiri sudah begitu kuat. Kekuatan keempat keterampilan sihir yang saat ini bertabrakan satu sama lain dapat dibayangkan. Penatua Qian yang tengah bertarung dengan boneka ular piton langit darah tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan mengalihkan pandangannya ke arah pusat tabrakan. Dia terus berdoa dalam hatinya, Cukong pasti akan menjadi pemenangnya. Cukong pasti akan menjadi pemenangnya. Di udara, bayangan pedang dewa 9 warna itu hancur berkeping-keping dalam serangan bertubi-tubi itu. Namun sebagai perbandingan, kekuatan formasi 9 pedang bintang surgawi, hantu pedang langit, dan naga biru menurun lebih pareh. Meskipun penguasa istana Tianxing, Tetua Zhu, dan kepala keluarga Liu mengeluarkan kekuatan bertarung terkuat mereka. Namun, Cukong yang menggunakan teknik 3 kehidupan dan 10.000 pedang bahkan lebih kuat. Setelah keempat keterampilan sihir bertabrakan satu sama lain selama beberapa tarikan napas. Hantu pedang dewa 9 warna itu benar-benar menghancurkan formasi pedang bintang 9 surgawi, hantu pedang surgawi, dan naga biru dengan mengorbankan 200 di antaranya. 109 hantu pedang dewa warna yang tersisa, dengan kekuatan yang tidak berkurang, membombardir langsung ke arah penguasa istana Tianxing, Tetua Zhu, dan kepala keluarga Liu. Aduh, 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 3 kali jeritan kesakitan luar biasa terdengar. Pemimpin istana Tianxing, Tetua Zhu, dan kepala keluarga Liu memuntahkan darah dan jatuh terjerembab ke kejauhan bagaikan layang-layang yang talinya putus. Jika diperhatikan lebih teliti, wajah ketiga lelaki itu pucat pasi dan tidak berdarah, nafas mereka sangat lemah, dan mereka terluka pareh. Ketika Penatua Qian melihat pemandangan ini, kegembiraan tampak di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan bertarung Cukong begitu kuat. Penguasa istana Tianxing, Tetua Zhu, dan penguasa keluarga Liu, masing-masing dari mereka berdiri di puncak di antara para kultivator di 4 negara bagian yang lebih rendah. Di antara mereka, penguasa istana Tianxing dikenal sebagai orang terkuat di Beiju Sensu. Hasilnya, meskipun mereka bertiga bergabung dan menggunakan semua kartu truf mereka, mereka tetap tidak sebanding dengan Cukong. Bukan hanya Tetua Qian yang tidak dapat memikirkannya, tetapi juga penguasa istana Tianxing, Tetua Zhu, dan kepala keluarga Liu sendiri tidak dapat memikirkannya. Ketiganya diliputi ketakutan dan merasakan ancaman kematian. Jika lawannya berbeda, mereka mungkin memilih berbalik dan melarikan diri. Tapi Cukong tidak bisa melakukan itu. Melalui pertarungan tadi, mereka bertiga telah merasakan kecepatan gerak Cukong. Jika mereka memilih berbalik dan melarikan diri, bahkan jika mereka bertiga melarikan diri secara terpisah, mereka tidak akan dapat lolos dari kejaran Cukong. Sebaliknya, efektivitas tempur mereka akan menurun tajam karena tersebar, dan mereka akan kehilangan kesempatan untuk bertempur demi hidup mereka. Pada titik ini, kita tidak punya pilihan selain mencobanya. Meskipun Cukong kuat, kita tidak akan kehilangan kesempatan untuk menang. Penatua Zhu menyampaikan pesan, selama kita bersedia membayar harga yang mahal, kita akan mampu membunuhnya. Mendengar ini, baik penguasa istana Tianxing maupun penguasa keluarga Liu sama-sama memiliki sedikit kesan kejam di mata mereka. Saat berikutnya, mereka bertiga memaksakan diri untuk menahan luka-luka di badan mereka, sekali lagi mendorong tingkat kultivasi mereka ke titik ekstrim, dan memperlihatkan ilmu sihir terkuat mereka kepada Cukong. 9 pedang bintang surgawi.
Pedang surgawi penghancur kekosongan. Tombak naga surgawi kayu hijau. Formasi 9 pedang bintang surgawi, hantu pedang surgawi, dan naga hijau mengembun lagi, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Karena pertarungan yang putus asa ini, kekuatan ketiga keterampilan sihir menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah desakan putus asa dari penguasa istana Tianxing, Tetua Zhu, dan kepala keluarga Liu, 3 keterampilan sihir, dengan kekuatan yang luar biasa, melesat dengan ganas ke arah Cukong. Penatua Qian, yang sedang melawan boneka ular piton langit darah, sekilas melihat pemandangan ini dari sudut matanya dan tak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun ejekan di bibirnya. Dalam konfrontasi sebelumnya, Cukong mengalahkan 3 penguasa istana Tianxing. Kecuali jika efektivitas tempur mereka dapat ditingkatkan secara signifikan. Kalau tidak peduli seberapa sering Anda berjuang, hasilnya tidak akan berubah. Cukong terlihat memegang pedang naga langit di atas kepalanya, dan langsung mengeluarkan kekuatan suci dan kekuatan fisiknya secara ekstrim, menebas dengan kuat di depannya. Raungan, 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 raungan naga, raungan harimau, dan teriakan burung phoenix terdengar bersamaan, berubah menjadi gelombang suara mengerikan yang bergema di seluruh 9 langit. Dalam sekejap, angin dan awan berubah warna dan bumi bergetar. Hantu 300 pedang dewa 9 warna mengembun dalam sekejap, melayang di atas kepala Cukong, melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari keterampilan sihir yang ditunjukkan 3 penguasa istana Tianxing dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Saat Cukong mengayunkan pedang naga langit ke bawah, 300 hantu pedang dewa 9 warna, dengan berkah 9 jalan perantara langit dan bumi, membelah udara bagaikan sungai pedang dewa yang panjang. Dor, 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 dalam sekejap mata, hantu 309 pedang dewa warna bertabrakan hebat dengan formasi 9 pedang bintang surgawi, hantu pisau surgawi, dan naga biru di udara. Meskipun hantu pedang dewa 9 warna hancur satu persatu, aura formasi 9 pedang bintang surgawi, hantu pisau surgawi, dan naga biru jatuh lebih cepat. Seperti yang diharapkan Penatua Qian, kecuali kekuatan penguasa istana Tianxing, Penatua Zhu, dan kepala keluarga Liu dapat ditingkatkan pesat. Jika tidak, hasil konfrontasi ini tidak akan berubah. Penatua Qian awalnya mengira bahwa ketiga penguasa istana Tianxing akan menunjukkan ekspresi putus asa di wajah mereka. Alhasil, mereka bertiga tampak acuh tak acuh, sebagaimana yang mereka duga. Tidak bagus. Jantung Tetua Qian berdebar kencang, dan dia mendapat firasat buruk. Penguasa istana Tianxing dan penguasa keluarga Liu masing-masing mengulurkan tangan dan menekannya di punggung Tetua Zhu, berupaya sekuat tenaga mengerahkan kekuatan jiwa mereka. Penatua Zhu segera membentuk segel dengan tangannya dan langsung melakukan teknik sihir rahasia. Seni jiwa iblis. Ketika segel tangan terakhir terbentuk, kekuatan hisap aneh meledak dari badan Tetua Zhu, langsung menguras kekuatan jiwa penguasa istana Tianxing dan penguasa keluarga Liu. Melakukan hal itu akan menyebabkan kerusakan parah pada jiwa Master Istana Tianxing dan Master keluarga Liu. Tetapi Penatua Zhu mampu menggabungkan kekuatan jiwa keduanya. Dengan bantuan teknik rahasia sihir, alam jiwanya hampir naik ke tingkat ke-7 alam jiwa. Kekuatan jiwa yang mengerikan itu menimbulkan badai dahsyat, amatlah mengerikan. Cukong, bersiaplah untuk Mahtei. Penatua Zhu menatap tajam ke arah Cukong dan berteriak dengan niat membunuh yang menggemparkan dunia. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengoperasikan teknik jiwa ilahi Tianyan dan mengaktifkan lonceng jiwa mendalam. 7 pedang jiwa Tianyan berwarna platinum langsung muncul di depannya. Namun, pedang jiwa Tianyan ke-7 agak ilusi. Lagi pula, Tetua Zhu mengandalkan sihir rahasia untuk menguras kekuatan jiwa penguasa istana Tianxing dan penguasa keluarga Liu, dan nyaris naik ke alam jiwa tingkat ke-7. Melainkan sebuah terobosan yang nyata. Meski begitu, menurut pendapat Tetua Zhu, meskipun serangan ini tidak dapat menghancurkan jiwa Cukong, namun serangan itu pasti akan merusak jiwanya dengan pareh. Saat itu, Cukong tidak akan mampu mempertahankan teknik 3 kehidupan dan 10.000 pedang. Formasi 9 pedang bintang surgawi, hantu pedang langit, dan naga biru pasti dapat membunuh Cukong sepenuhnya. Membunuh. Penatua Zhu mengucapkan kata itu dengan suara dingin. 6 pedang jiwa Tianyan yang kokoh, ditambah 1 pedang jiwa Tianyan yang ilusif, langsung membentuk formasi pedang jiwa dan menyerang langsung ke arah jiwa Cukong. Ketika Tetua Qian melihat pemandangan ini,
Matanya merah dan dia berusaha mahtei-mahteihan untuk menyingkirkan boneka ular piton langit darah dan membantu Cukong. Akan tetapi, boneka ular piton langit darah yang hendak dihancurkan itu justru menuruti perintah penguasa istana Tianxing dan menahan tetua Qian dengan segala cara, mencegahnya melarikan diri. Penatua Zhu melirik Penatua Qian dengan jijik, matanya penuh dengan kebanggaan, seolah mengatakan bahwa dialah pemenang utama. Namun kata-kata Cukong berikutnya bagaikan baskom berisi air sedingin es, yang membekukan hati tetua Zhu, tuan istana Tianxing, dan tuan keluarga Liu hingga ke akar-akarnya. Apakah ini kartu truf terakhirmu? Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Perkataan Cukong penuh dengan penghinaan, dan dia sama sekali tidak menganggap serius formasi pedang jiwa yang menyerang. Sebelum tetua Zhu bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan jiwa yang luar biasa besar meledak dari badan Cukong, bagaikan banjir dahsyat dari langit dan bumi, menyapu ke segala arah. 7 pedang jiwa Tianyan berwarna platinum terbang keluar dari pikirannya dan langsung membentuk formasi pedang jiwa, melepaskan kekuatan jiwa yang mengerikan. Kekuatannya jauh melampaui formasi pedang jiwa yang dipadatkan oleh tetua Zhu. Bersambung.